Ya, selamat siang Pak Fuad. Sekarang kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan mengenai AFL 3 kami, yaitu analisis rencana strategik perusahaan nasional dan multinasional. Nah, untuk perusahaan dari internasional sendiri kami memilih Popmart, dan perusahaan nasional sendiri kami memilih Sayurbox. Kita masuk ke analisis dari perusahaan Popmart, di mana perusahaan Popmart itu secara strategic positioning mereka menempatkan bahwa mereka tidak hanya mau untuk membuat sebuah perusahaan yang menawarkan produk fisik saja, tetapi mereka mau konsumennya itu terlibat dalam ekosistem komunitas, berburu item yang langka, dan mengekspresikan identitas personal melalui koleksi-koleksi mereka. Sehingga strategic positioning mereka itu ada 4, yaitu pertama menggunakan blind box psychology, di mana adanya variable reward itu tuh mendorong repeat purchase yang menciptakan efek adiktif yang halus dan loyalitas yang tinggi. Lalu yang kedua ada emotional ecosystem, di mana mereka ini membangun ekosistem hiburan yang berbasis dengan karakter, komunitas kolektor, dan juga pengalaman emosional yang unik. Lalu yang ketiga ada luxury accessible, di mana positioning ini itu bisa membantu membedakan Popmart itu dengan kompetitor-kompetitor lainnya ataupun brand-brand yang menciptakan hal sejenis yang namun tidak mendapatkan luxury-nya. Lalu yang keempat itu ada IP development, di mana IP eksklusif seperti Molly, Labubu, Skopanda itu tuh menjadi aset yang hanya dapat ditemukan di Popmart sendiri. Lalu selanjutnya kita masuk ke analisis SWOT, di mana dari strengths-nya sendiri Popmart itu memiliki brand equity artistik dan IP eksklusif. Lalu mereka memiliki jenis value business blind box yang memiliki efek psikologis yang repeat purchase. Yang ketiga itu adanya mereka memiliki jaringan distribusi global ke 75 lebih negara. Dan yang keempat, ekosistem komunitas online yang aktif dan juga loyal. Lalu yang kedua, kita masuk ke weaknesses-nya itu mereka memiliki ketergantungan yang tinggi pada kategori blind box saja. Lalu mereka juga memiliki resiko hype yang fatigue dalam jangka panjang. Lalu yang ketiga ada biaya produksi yang tinggi dan skalabilitas terbatas pada segmen dewasa ke muda. Oke, lalu selanjutnya ada opportunities, di mana mereka ini bisa memiliki peluang yang besar untuk ekspansi ke Asia Tenggara dan juga Amerika Latin. Lalu mereka juga berpotensi untuk berkolaborasi secara franchise digital, yaitu ke Disney, ke Sanrio, ke Mario, dan sebagainya. Lalu mereka juga bisa untuk membuat digital collective goals atau NFT, dan memiliki pertumbuhan budaya fandom dan ekonomi kreator yang sangat tinggi. Lalu untuk yang terakhir di Trade sendiri, itu tuh mereka memiliki kompetitor dari negara Tiongkok dan juga Korea yang sudah mulai membuat blind box dengan harga yang kemungkinan lebih murah. Lalu selanjutnya ada volatilitas tren budaya pop, dan juga ada regulasi impor dan bea cukai yang semakin lama semakin ketat, dan juga ada penurunan daya beli akibat inflasi global. Selanjutnya kita masuk ke analisis Porter 5 Forces, di mana untuk di bagian pendatang baru, Popmart ini berada di area sedang karena barriernya cukup tinggi, karena IP eksklusif dan juga brand regulationnya mereka itu modelnya dari kreativitas yang terjangkau oleh pemain lokal. Lalu yang kedua, dari kekuatan pemasok sendiri itu ada di level yang rendah ke sedang, di mana Popmart itu sudah punya leverage yang tinggi atas manufakturnya. Maka utamanya itu adalah kelangkaan dari seniman IP berkualitasnya. Apakah mereka dalam jangka panjang masih bisa menemukan seniman-seniman yang berkualitas? Lalu yang ketiga, di kekuatan membeli itu ada di sedang karena konsumen loyal sangat terikat pada ekosistem Popmart. Namun segmen yang kasual itu kemungkinan bisa memilih alternatif lain karena harganya lebih murah. Lalu yang keempat ada produk substitusi. Itu di sini levelnya itu tinggi karena fashion items, luxury accessories, dan gaming collectibles itu tuh sangat bersaing dengan ketat. Yang terakhir itu ada di skala industri itu tuh tinggi karena persaingan intensif dari pasar Amerika Serikat, lalu ada dari Sony Angel dari Jepang, dan juga blind box lokal Tiongkok dan juga brand Korea itu memang mulai gencar-gencarnya membuat blind box yang serupa. Lalu selanjutnya kita masuk ke basic key matrix, yaitu kita di sini mengkategorikan menjadi 4, yaitu ada stars, cash cows, question mark, sama dogs. Nah, di stars sendiri itu produk yang menjadi stars di Popmart sendiri ada di Labubu dan juga Skopanda, di mana pangsa pasarnya tinggi, pertumbuhannya juga tinggi, dan rekomendasinya itu investasi agresif untuk ekspansi global. Lalu untuk di cash cow sendiri, ini adalah kondisi di mana mereka selalu menghasilkan uang. Itu di
sini ada di Molly sama Classic seriesnya mereka. Dan pangsa pasarnya itu tinggi tapi pertumbuhannya itu rendah dan cukup stabil. Nah, rekomendasinya itu kita bisa untuk optimalkan profitabilitas dan juga relevansi yang terbatas. Lalu yang ketiga ada di question mark. Question mark ini ada di produk digital collectible sama NFT. Nah, pangsa pasarnya itu cukup rendah, namun pertumbuhannya itu lumayan tinggi. Dan rekomendasinya itu bisa untuk evaluasi kedalaman dari investasi dan juga pilot project. Yang terakhir di Docs itu produk yang mereka ada itu adalah kolaborasi minor yang kurang resonan, dimana pangsa pasarnya rendah tapi pertumbuhannya juga ternyata rendah. Jadi rekomendasinya mungkin bisa dipertimbangkan kembali untuk rebranding atau discontinue. Nah, ini yang terakhir tuh ada di Blue Ocean Strategy, di mana PopMart ini menciptakan ruang pasar yang baru yang tidak terkonsistensi dengan produk yang reframe di kategori produk secara fundamental, di mana mereka itu tidak membuat sebuah produk yang sudah ada di market sebelumnya. Yaitu kita ada di 4 tahapan di Blue Ocean Strategy. Yang pertama tuh eliminate, di mana mereka menghilangkan fungsi edukatif dari mainan konvensional dan juga target pasar yang anak-anak. Mereka menargetkan ke orang dewasa dan juga target manfaatnya itu sebagai barang dekoratif. Lalu yang reduce itu mereka mereduce narasi atau cerita kompleks di balik karakternya dan mereduce kebutuhan koleksi yang lengkap. Lalu yang untuk race sendiri, nilai estetika, artistik dan juga kualitas yang premium, juga ada eksklusivitas dan kelangkaan terencana. Lalu untuk create sendiri, mereka meng-create mekanisme blind box dan juga treasure hunt serta ekonomis komunitas kolektor dan juga pengalaman emosional unboxing. Oke, selanjutnya kita akan menganalisis dari perusahaan Sahurbox untuk perusahaan di nasionalnya sendiri. Jadi Sahurbox Strategic Positioning itu, Sahurbox itu tidak hanya mampu menawarkan produk segar kualitas tinggi dengan harga kompetitif, tapi juga narasi sosial yang kuat tentang pemberdayaan petani kecil, menciptakan emosional yang kuat juga untuk para petani juga yang direplikasi dengan platform e-commerce umum seperti Tokopedia, Shopee, terus juga ada e-commerce lainnya. Jadi ada farm to table authentic, model supply chain langsung petani ke konsumen, menghilangkan middleman, meningkatkan margin petani juga. Terus ada tech social value, platform digital yang memadukan efisiensi teknologi dengan misi pemberdayaan petani lokal di Indonesia. Selanjutnya ada health conscious target, itu positioning kuat di segmen konsumen sadar akan kesehatan, kualitas pangan dan dampak sosial. Jadi lebih fokusnya ke kesehatan bagi masyarakat juga. Lalu transparent supply chain, itu konsumen dapat memverifikasikan asal-usul produk, membangun kepercayaan yang otentik dan diferensiasi yang kuat. Fokusnya di sini adalah tingkat kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Lalu masuk di analisis SWOT-nya. Di strength itu ada model farm to table, lalu jaringan sudah 1000 ke atas dari petani di Indonesia, kualitas produk yang segar juga terjamin juga, ada standarnya juga untuk menetapkan produk ini disebarluaskan atau tidak, brand yang kuat juga di segmen untuk kesehatan customer juga. Lalu di opportunitiesnya ada ekspansi ke 30 kota, tier 2 dan tier 3 di Indonesia, kemitraan B2B seperti resto, hotel, dan korporasi, ada private label juga, lalu dukungan kebijakan digitalisasi di bidang pertanian. Di weakness-nya itu ada jangkauan geografis yang terbatas di kota-kota besar, cold chain management kompleks mahal, ketergantungan tinggi pada cuaca dan iklim, lalu ada marginnya terbatas karena harganya selalu menyesuaikan harga pasar. Threats-nya ada ekspansi agresif dari Happy Fresh, Astro, Getir, lalu juga ada kenaikan biaya logistik, bahan bakar juga, penetrasi quick commerce, lalu konsolidasi industri menyulitkan startup independen. Masuk di Five Porter, ada pendatang baru, itu tinggi karena barrier masuknya itu rendah secara teknis, namun jaringan petani kepercayaan konsumen itu sulit dibangun dalam jangka pendek, itu harus jangka panjang, makanya ada loyalitas pelanggan. Lalu kekuatan memasok petani itu termasuk sedang karena ketergantungan mutual, petani itu butuh Sahurbox untuk dapat akses premium jadi lebih besar juga.
Lalu kekuatan pembeli itu cukup tinggi karena konsumen itu banyak pilihan alternatif juga. Dia bisa cek ABC lah. Jadi sayur box ini bukan menjadi salah satu hal yang dipilih untuk menjadi prioritas. Lanjut di produk substitusi produk pengganti itu tinggi juga karena pasar tradisional, supermarket dan platform e-commerce itu menjadi pengganti yang kuat dan penetrasinya tinggi. Lalu di bagian rivalitas industri, persaingan industrinya seperti apa itu sangat tinggi karena persaingan dari seperti yang perusahaan-perusahaan tadi seperti Happy Fresh, Astro, Gomart tuh supermarket online juga sudah mulai masuk ke sayur-sayuran juga seperti itu. Lalu di BCG Matrixnya, Starsnya itu produk sayuran buah organik premium, pangsa pasarnya tinggi, pertumbuhannya juga tinggi. Rekomendasinya alternatifnya itu bisa investasi dalam sertifikasi dan ekspansi SKU organik. Cash cow-nya itu produknya paket sayuran, pangsa pasarnya tinggi, pertumbuhannya stabil. Rekomendasinya pertahankan, tingkatkan retensi dengan loyalty program. Lalu question marks-nya produknya itu produk olahan, ready to cook, pangsa pasarnya rendah, pertumbuhannya tinggi, dan rekomendasinya itu ujinya cobanya itu terbatas. Jadi kumpulkan data konsumen terus, kita harus bisa setiap konsumen beli kita bisa dapat datanya terus juga. Jadi untuk kuesioner dan lain sebagainya cukup sulit. Lalu docs-nya sendiri ada produk non segar seperti bumbu jadi dan snack juga, terus pangsa pasarnya rendah, pertumbuhannya rendah karena lalu rekomendasinya evaluasi relevansi dengan core positioning karena core positioningnya sendiri namanya sayur box. Kalau mereka berinovasi ke produk lain itu boleh-boleh saja, tapi tetap harus ada korelasinya dengan core produknya seperti apa. Lalu di sayur box Blue Ocean strateginya itu di eliminate ada pedagang perantara tradisional, menurunkan margin petani, biaya distribusi berlapis, redusnya kemasan berlebihan tidak ramah lingkungan, siklus distribusi bisa 4-5 hari, dari 4-5 hari jadi 2 sehari atau 2 hari. Lalu di race-nya itu ada standar kesegaran dan transparansi asal-usul produk, ada pendapatan petani, mitra secara signifikan, create-nya ada ekosistem conscious consumption, penghubung nilai ekonomi, sosial dan lingkungan, dan menjadi platform agritech end-to-end berbasis data. Lalu untuk evaluasi strategi kedua perusahaan itu dari PopMart sendiri ada keberhasilan pertumbuhan 36,5% dari year on year-nya di 2023, margin laba bersih 25%. Fenomena labubu global terbukti efektif. Kekuatannya word of mouth berbasis komunitas dikombinasikan dengan kelangkaan terencana strategi sangat efektif. Tantangannya ketergantungan pada hype cycle tertentu. Lalu di diversifikasinya ekspansi ke entertainment. Di Sayurbox sendiri itu keberhasilannya kepuasan pelanggan itu lebih dari 85%, pengurangan food waste 30% dilawan dengan model distribusi konvensional. Kekuatannya itu fondasi operasional kuat, model farm to end terbukti profitable di konteks Indonesia, di negara Indonesia juga. Tantangannya ekspansi konservatif dengan kompetitor bermodal besar. Referensinya pelanggan itu prioritas ekonomi utama. Peluangnya akuisisi pelanggan baru butuh biaya marketing yang cukup tinggi juga. Lalu switching cost rendah jadi hambatan utama. Di PopMart, rancangan strategi barunya itu digital ecosystem development. Itu prioritas tinggi. PopMart metaverse, virtual 3D, blockchain authentication, AR unboxing experience via QR code, layar digital di atas produk fisik, PopMart creator program, revenue sharing dan seniman lokal global. Lalu ada di localization first global expansion, itu prioritasnya tinggi juga. PopMart itu Creative Labs di Jakarta, Seoul, London, Sao Paulo, jadi di kota-kota ibu kota. Lalu di co-creation dengan seniman lokal untuk limited edition.
partnership dengan Universitas Seni. Lalu ada Popmart Entertain Universe, itu prioritasnya menengah. Jadi animated series, film berbasis IP juga. Lalu pop-up experience center, retail, interactive art, sama theme cafe. Lalu kolaborasi fashion luxury untuk mengangkat persepsi dari mainan. Jadi objek seni. Kalau di Cyberbox sendiri ada Agri Intelligent Platform, itu prioritasnya tinggi juga karena demand forecasting AI. Lalu ada petani dashboard app dan blockchain atau QR traceability. Di selanjutnya ada Cyberbox for Business B2B Acceleration, paket bisnis restoran, hotel bintang, catering, klinik, invoice, account manager. Lalu ada Cyberbox Healthy Kantin, program kantin sehat juga karena sekarang ada program MBG juga. Cyberbox itu bisa memberikan jadi supplier juga buat MBG juga, jadi ada paket kantinnya juga, program kantin juga. Lalu export ready farming cluster, supply ke Singapura, Malaysia, Timur Tengah juga, itu sangat prioritas tinggi juga. Subscribe berlangganan dan community model, itu membership tiers, basic, premium, ambassador, dan lain sebagainya, tergantung nanti mau dibuatnya seperti apa juga. Ada benefit khususnya juga pastinya. Lalu ada community garden juga, adopsi virtual lahan petani, ciptakan emotional ownership. Lalu ada Cyberbox Academy, platform edukasi yang berbasis gizi, masakan sehat, dan pertanian berkelanjutan untuk menjadi sumber informasi bagi warga-warga lokal di Indonesia juga. Terakhir, di kesimpulannya, Popmart itu blue ocean-nya terbukti karena berhasil mentransformasi objek fisik biasa menjadi medium ekspresi emosional. Lalu di Cyberbox sendiri itu social impact-nya commercial value, model bisnis berbasis dampak sosial yang terbukti komersialnya itu signifikan dengan aset utamanya ekosistem petani, kepercayaan konsumen. Lalu insight utamanya yang didapat itu autentitas dan adaptabilitas. Strategi terbaik bukan yang paling agresif atau hemat biaya, tapi yang autentik, jadi yang berbeda dari tempat lain, yang tonjolkan kekuatan yang kita miliki juga. Lalu kita juga adaptif karena kita harus menyesuaikan dengan situasi yang terjadi di pasar karena selalu berubah-ubah. Kita harus bisa beradaptasi dan mengikuti alur pasarnya seperti apa. Sekian presentasi kami, terima kasih.